Halo, Bapak Haryadi Yutanto yang terhormat, beserta teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Farhani dengan NIM 0526235596. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saat ini bertempat di UPBJJ Bandung. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam tugas kita di mata kuliah jaringan komputer yang mana di sini ya kita akan membuat simulasi jaringan sederhana dengan menggunakan software yang bernama Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Oke, langsung saja masuk ke soal nomor satu. Sini kita disuruh untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kemudian nanti kita akan hubungkan dan kita akan mengoneksikan ke 4 komputer tersebut sehingga bisa melakukan ping. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer kita. Kita buat dulu. Ini ada 4 buah PC atau komputer ya. Kemudian kita hubungkan dengan switch atau switch di sini. Setelah itu kita atur IP address-nya gitu. Ini 192. Tuh, nah, saya buatnya berurutan saja ya. Kalau sudah, kita coba melakukan ping ke desktop, prompt, kita ping komputer pertama dulu yaitu 192, kita masukkan addressnya sini, 168. Komputer pertama berhasil, sekarang kita coba ke komputer kedua. Terus ke komputer ketiga. Dan untuk ke komputer keempat. Ya, berhasil semuanya. Lanjut ke soal nomor 2. Ya, di sini kita disuruh untuk membuat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Karena masih sama-sama menggunakan komputer, ya kita masih bisa memakai topologi seperti ini. Kita cuma menambahkan servernya aja atau di sini. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita atur IP servernya, ya. Config. Ini tadi kan yang di PC itu terakhirnya titik 4 ya. Kita buat itu aja kalau gitu. 92 atau 68.1.5. Kemudian di bagian service-nya, di bagian index, nah, sini opsional sih sebenarnya. Ini kita akan ubah misal kamu berhasil terhubung atau mengakses, berhasil terakses saja lah. Berhasil terakses. Gunanya untuk apa? Biar nanti ketika memang kita mengakses servernya akan muncul baca seperti ini bila memang itu berhasil terhubung atau terakses. Kita save. Kemudian kita coba jalankan, kita buka dari PC yang pertama ke web browser. Ya. Kita masukkan IP address-nya tadi yang di server tadi itu 192.168.1.5.
Kita coba kan, sorry, bukan titik 15, titik 5. Nah, kita coba jalankan titik 1. Ya Allah, kurang 1. Nah, berhasil terakses. Oke, kita coba jalankan di komputer yang kedua. Ya, di desktop web browser. Kita masukkan IP servernya tadi 192.168.1.5. Berhasil. Kita copy aja. Kemudian kita ke page ketiga. Stop web browser. Kita buat ini, pastikan IP address-nya. Dan berhasil untuk di komputer yang ketiga. Di komputer yang keempat, kita coba web browser. Ya, copy saja. Kita coba hubungkan dan berhasil terakses. Untuk soal nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu di sini kita disuruh untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang nantinya bisa terhubung dengan 4 buah komputer. Karena masih sama-sama disuruh untuk terhubung 4 buah komputer, maka kita masih bisa menggunakan topologi yang seperti ini. Tinggal kita menambahkan satu server baru yang nantinya ini berfungsi sebagai DNS server kita. Kemudian kita hubungkan. Setelah itu kita akan atur. Kita kasih IP-nya, IP address-nya yaitu 192 atau titik 681. Kemudian 6 misalnya. Setelah itu, sorry, kenapa mau dihapus? Setelah kita mengatur IP-nya, IP address-nya, ini ya kita buka di bagian service, pilih bagian DNS, kita nyalakan DNS-nya, DNS service-nya kita on-kan, kemudian namanya, misal kita kasih nama ok.com misalnya. Nah, yang di bagian address ini itu kita masukkan IP address di server utama kita, yang server utama kita tadi itu, yang server pertama yaitu 192.168.1.5. Kita add ya. Kemudian kita masukkan DNS di setiap komputer kita di bagian sini. DNS servernya kita samakan dengan IP address di DNS server kita, yaitu 192.168.1.6. Kita lakukan itu ke semua komputer kita. 192.168.1.6. Kemudian yang di sini di 192.1.6 ya, 1.6. Sorry, di sini benar. Setelah itu, setelah semuanya sudah selesai, kita akan coba hubungkan. Kita akan akses kembali di web browser. Nah, yang tadinya kita perlu mengetikkan IP address yang untuk mengakses kayak begini ya. Dan sekarang kita cukup mengetikkan nama DNS yang telah kita buat tadi, yaitu ot.com. Dan kita jalankan. Oke, kayaknya belum bisa terhubung. Kita coba ganti DNS di bagian DNS server kita, yaitu tadi kan 1.6. Misalkan sekarang kita ganti di 7 deh. Nah, karena ini diganti, maka semua DNS di komputer kita tadi ikut diganti. 7.
Nah kan kalau kita coba hubungkan kembali, di nokia.com. Nah, berhasil, ya kan? Kita ubah lagi ke PC yang satunya. Ini kita ubah, soalnya tadi kita ubah juga di bagian DNS servernya. Kita coba hubungkan ulang. Oke.com. Berhasil. PC selanjutnya. Ubah dulu. Kemudian browser. Berhasil. Kemudian lanjut ke PC yang keempat. Kita juga ubah akhirnya. Desktop ke web browser. Masukkan oke.com. Dan berhasil. Untuk soal nomor 3 sudah selesai. Soal nomor 4, saya mohon maaf sekali Pak. Eh, di sini sebenarnya saya sudah mengerjakan untuk soal nomor 4-nya sudah buat ya topologinya. Tapi ternyata pas dijalankan nggak bisa gitu Pak, error gitu. Ya, bahkan hanya sekedar untuk menemukan ping juga nggak bisa ini. RTO terus Pak, request timeout ya. Bahkan untuk terhubung ke salah satunya ya ini Ilkom ataupun apa Pendilkom ya ini juga nggak bisa. Nih, coba mana nih hostname unresolved, padahal sudah saya pastikan ya, sudah saya cek ulang berkali-kali bahkan ya untuk IP addressnya DNS servernya segala macam sudah saya sesuaikan, sudah sama, tapi hasil akhirnya tetap seperti ini. Saya mohon maaf ya Pak ya, sehingga secara keseluruhan saya mungkin cuma bisa mengerjakan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 3-nya aja. Mohon maaf, Pak. Cukup sekian Pak video penjelasan saya untuk tugas ketiga kali ini. Saya tahu bahwa video kali ini ya, tugas ketiga kali ini saya banyak kurangnya, saya banyak salahnya. Bahkan dari 4 soal yang Bapak beri, saya cuma mampu mengerjakan 3 soal. Dan nomor 4 saya sudah benar-benar putus asa sih Pak. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbaiki lagi. Ya, saya sudah pasrah lah, nggak apa-apa lah. Nomor 4 saya tidak bisa kerjakan, saya mohon maaf Pak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak atas materi-materi penyampaian-penyampaian yang telah Bapak berikan kepada saya, terutama di dalam 1 semester ini. Terima kasih banyak Pak. Sampai berjumpa lagi ya di semester depan mungkin atau di semester lainnya jikalau memang kita diberi kesempatan untuk bertemu di mata kuliah yang berbeda nantinya. Terima kasih banyak Bapak. Dadah.